Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Saya dari kelompok 4 Ekonomi Moneter ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang menjelaskan tentang the supply money process atau teori uang beredar. Sebelum masuk ke penjelasan, sebelum kami menjelaskan, alangkah baiknya jika saya dan anggota kelompok lainnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulaika Yasin Holil, NIM 19111000064. Dan anggota lainnya ada. Nama saya Winda Astri Putri, kelas manajemen B, NIM 1902111000062. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfianto, NIM 60 dari kelas D Manajemen Angkatan 2019. Karena semua sudah memperkenalkan diri, mari kita masuk ke materi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih money supply. Money supply atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan uang beredar adalah total keseluruhan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, jumlah uang yang beredar ini bisa berupa apapun yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Bisa dalam bentuk tunai yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Bisa berupa saldo yang disimpan dalam bentuk tabungan ataupun giro, ataupun pengganti uang lainnya yang setara atau bernilai dengan uang, contohnya seperti perhiasan dan lain-lain. Semua yang telah disebutkan sebelumnya itu dikelompokkan lagi menjadi 4 golongan, yakni M0, M1, M2, dan M3. Di mana M0 dan M1 di sini merupakan uang sempit, contohnya itu seperti uang kertas, uang koin, dan sesuatu apapun itu yang setara dengan uang yang beredar dan dapat dikonversikan menjadi dalam bentuk tunai. Terus ada M2. M2 di sini merupakan seluruh yang sudah disebutkan dalam M0 dan M1, namun ditambah lagi dengan deposito jangka pendek dan dana pasar uang tertentu. Yang terakhir yaitu M3. M3 di sini merupakan semua yang disebutkan dalam M0, M1 dan M2, namun ditambah lagi dengan simpanan jangka panjang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pemeran penting dalam proses persebaran uang. Yang pertama yaitu ada bank sentral, yang kedua ada bank umum atau bank penyimpan, dan yang ketiga ada deposan. Pertama, bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam mengawasi sistem perbankan di sebuah negara dan juga bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang ada di suatu negara. Nah, di setiap negara itu memiliki satu bank sentral, teman-teman. Contohnya di Indonesia, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia atau yang sering kita kenal dengan BI. Nah, untuk mudah mengingatnya itu, bank sentral itu merupakan raja, teman-teman, ada di atas posisinya, yang mengawasi sistem perbankan yang ada di bawah-bawahnya. Nah, di bawah-bawahnya itu siapa? Bank umum. Bank umum atau lembaga penyimpan, di mana bank umum di sini tugasnya itu sebagai perantara keuangan yang menerima dana dan menyalurkan dana. Menerima dana berupa setoran dari individu ataupun lembaga dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Contohnya itu bank komersial, bank syariah. Itu contohnya. Terus ada deposan. Deposan di sini merupakan individu atau institusi yang menerima simpanan di bank dari ketiga pemain tersebut. Bank sentral adalah yang paling penting. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bank sentral.
Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang neraca bank sentral. Neraca bank sentral yang pertama ada kewajiban. Kewajiban di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama mata uang yang beredar dan yang kedua adalah cadangan. Yang pertama mata uang yang beredar. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bank sentral di sini memiliki kewajiban untuk mengeluarkan mata uang, yang kemudian mata uang ini digunakan sebagai pembayaran yang sah oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Mata uang yang beredar dalam masyarakat ini yang dipegang di tangan publik ini merupakan kewajiban dari bank sentral. Begitu pula dengan mata uang yang digunakan oleh lembaga penyimpan. Lembaga penyimpan di sini itu bank umum ya teman-teman. Nah, mata uang yang digunakan bank umum di sini itu juga merupakan kewajiban dari bank sentral, namun terhitung sebagai cadangan. Kewajiban yang kedua di sini ada cadangan. Bank umum itu juga memiliki catatan rekening pada bank sentral loh teman-teman. Jadi gini, kita masyarakat itu kan menyimpan uang, memiliki rekening kepada bank umum ya, memiliki catatan rekening kepada bank umum. Nah, bank umum di sini juga memiliki catatan rekening kepada bank sentral. Jadi harusnya gitu, laporan keuangannya itu ada juga antara bank sentral dan bank umum gitu. Kemudian cadangan ini merupakan total dari simpanan bank umum kepada bank sentral dan juga uang yang dipegang secara fisik oleh suatu bank itu, oleh bank umum itu. Jadi dijumlahkan menjadi cadangan gitu. Namun sebutan untuk uang yang secara fisik dipegang oleh bank umum itu biasa disebut dengan vault cash karena disimpan sendiri dalam berangkasnya bank umum itu gitu. Neraca bank sentral yang kedua setelah kewajiban di sini ada aktiva atau aset. Aktiva atau aset bank sentral di sini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama sekuritas pemerintahan dan yang kedua pinjaman ke bank. Yang pertama sekuritas pemerintahan. Di sini merupakan kepemilikan bank sentral atas surat berharga yang diciptakan oleh pemerintahan. Salah satu cara bank sentral untuk menyediakan cadangan ke sistem perbankan adalah dengan cara membeli obligasi sehingga bisa meningkatkan kepemilikan aset. Yang kedua, pinjaman ke bank. Jadi bentuk aktiva yang kedua di sini merupakan bentuk aktiva di mana bank sentral itu memberikan pinjaman kepada bank umum yang memerlukan dana, diberikan pinjaman. Nah, pinjaman di sini disebut dengan pinjaman bank sentral atau sebagai alternatif atau juga sebagai pinjaman cadangan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian uang beredar, 3 pemeran penting dalam persebaran uang dan juga neraca bank sentral. Penjelasan selanjutnya akan disajikan oleh saudara Arif Herianto pada part 2. Jangan lupa untuk like video ini dan jika kalian ada pertanyaan silahkan ajukan pada kolom komentar. Terima kasih teman-teman.